Semuanya semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa dahsyat. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Bapak Ibu, luar biasa ya, sosok yang luar biasa menjelaskan kita begitu mantap pada pagi hari ini. Pagi apa sih ya? Malam. Siang ya. Oh, malam ya. Banyak yang nutup mata soalnya. Gitu. Oh gitu. Ya, kita applause dulu yang luar biasa buat Bapak. Ya, baik Bapak Ibu. Sebelum saya memberikan satu testimoni, perkenalkan dulu nama saya, mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Christian Gude. Ya, saya asal Nias tapi domisili di BSD. Ya, di rumah mewah BSD. Apa itu rumah mewah BSD? Rumah mepet sawah di Bekasi sono dikit. Ya, jadi dekatnya Bantar Gebang. Jadi tempat pembuangan sampah. Gitu, Bapak. Jadi saya tinggal di rumah mewah di BSD. Kalau ada yang tinggal di sana berarti pasti dekat dengan saya. Ya, oke Bapak Ibu, saya memiliki satu orang istri, tapi 7 anak. Ya. Nah, istri saya adalah seorang mantan pacar yang saat ini sedang ada di samping saya. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, di sini saya memang boleh gabung di Ciputra ini. Kalau saya katakan sih bukan sengaja ya, tapi ini semua anugerah Tuhan. Kenapa? Karena saya bilang tidak sengaja, karena waktu itu saya boleh gabung di sini adalah hanya kalau saya boleh katakan semacam sebuah jebakan dari seorang teman. Ya, memang sebelumnya dia mengajak saya sudah dari bulan Januari, tapi di bulan April baru saya baru bisa menghadiri dan mengikuti program penjelasan tentang Ciputra. Ya. Nah, jadi saya katakan bahwa Ciputra ini setelah ketemu dengan satu waktu itu saya langsung di DBS ya, ketemu langsung dengan Ibu Direktur dan ada top leader kita di sini Pak Kurniawan, terus kemudian juga ada Ibu Bene sebagai kepala akademi di sini atau direktur akademi dari Denovi dari 1/4. Jadi disitulah saya melihat setelah sharing semuanya, nah disitu saya melihat bahwa program Ciputra ini adalah program yang memang dibutuhkan semua orang. Bahkan saya sendiri pun merasa sangat butuh. Bahkan boleh saya katakan justru saya selama ini belum pernah melakukan, dan sebenarnya ini yang sangat kita butuhkan. Ya, kenapa saya merasa terkecoh selama ini? Karena jujur Bapak Ibu, saya jadi pengusaha dari tahun 1996 sampai 2009. Saya belum pernah berpikir punya tabungan. Jadi sudah berapa tahun saya sempat punya karyawan sampai 1.500 orang, ya, punya 13 cabang, ya, tapi tidak punya tabungan. Nah, yang terpikir di pikiran saya ini yang disampaikan, siapa yang pernah atau siapa yang paling sengsara kemarin ketika pandemi. Yang paling sengsara ada 2 ya disampaikan. Satu adalah orang yang tidak punya tabungan. Waduh, saya orang yang punya usaha banyak ya, tapi tidak punya tabungan. Ya, gitu Bapak. Nah, akhirnya yang kedua adalah orang yang punya sumber penghasilan hanya 1 waktu di pandemi. Kenapa? Memang waktu di pandemi ya begitu dia tidak punya begitu di PHK atau perusahaannya ya stop gara-gara pandemi,
stop juga penghasilannya. Nah, bagaimana kalau tidak punya tabungan? Kan gitu, Bapak. Nah, akhirnya ya pada saat itu saya berpikir bahwa saya harus punya tabungan. Ya, maka pada saat itu Bapak Ibu, ya saya punya tabungan, ya akhirnya saya langsung join di bulan April gitu. Ya, kenapa? Ya karena saya berpikir saya harus punya tabungan. Nah, setelah saya masuk Bapak Ibu, saya tidak langsung mengerjakan. Ya, saya kenapa? Karena saya masih punya usaha di tempat lain. Nah, akhirnya bulan Mei, ya usaha saya di tempat lain itu ya boleh dikatakan agak vakum. Nah, baru mulai bulan Mei saya mulai jalan. Nah, yang pertama saya hubungi adalah teman-teman, tentu orang-orang terdekat kita. Nah, salah satunya yang pertama saya hubungi adalah seorang yang luar biasa sekarang ada dalam ruangan ini, namanya Pak Thomas. Ya, tepuk tangan dulu buat Pak Thomas ya. Jadi Pak Thomas ini adalah teman baik saya dari mungkin saja saya punya usaha ya, udah sekitar ya 15 tahun Pak Thomas ya. Ya, karena waktu itu kantor saya masih di Komplek Mitra Bekasi. Jadi kita juga sering ngadain usaha dulu di sana, ada pertemuan-pertemuan juga. Ya, dari situlah sudah kenal dengan Pak Thomas. Ya, nah akhirnya Pak Thomas saya perkenalkan dan saya tidak jelaskan kepada Pak Thomas karena Pak Thomas ini ya orang juga yang sudah cukup luar biasa, sukses di dunia ya network seperti ini. Nah, saya pikir ya, harus orang yang lebih capable lagi, yang sudah paham betul, yang harus jelaskan. Itu Bapak Ibu. Nah, karena saya baru join di Ciputra, ya saya juga belum menjalani, ya hanya ikut nabung. Akhirnya saya manfaatkan leader kita. Siapa namanya? Pak Kurniawan. Ya, tepuk tangan dulu buat Pak Kurniawan. Nah, akhirnya Pak Kurniawan datang ke tempat Pak Thomas langsung, dan situlah dijelaskan. Ternyata ya Pak Thomas sama Pak Kurniawan, kalau nggak salah apa Pak, Thomas satu usaha dulu pernah sama-sama di perusahaan mana ya, atau di kampus ya? Surveyor. Surveyor. Ya di kampus lain sempat. Ya. Nah, akhirnya wah malah lebih enak. Jadi komunikasinya lebih lancar. Nah, akhirnya ya Pak Thomas sambut dengan baik dan besoknya ketemu dengan direktur Ibu Listi, ditawari sama Pak Kurniawan. Ya, nah itu Pak Thomas juga berpikir wah ini bukan lagi perusahaan ece-ece ini, benar nggak sih Ciputra kan gitu kan? Karena waktu itu sudah pernah ada juga yang buka sejenis ini, yang mengatakan perusahaan itu tapi sebenarnya bukan, itu yang buka adalah hanya seorang leader dan akhirnya ujung-ujungnya selesai juga. Maka pun sebelum waktu itu kita betul-betul harus hati-hati ya. Nah, akhirnya saya prospek lagi ya seorang namanya teman saya juga udah lama ya, mungkin sama juga kurang lebih ya 15 sampai 20 tahun, namanya Ibu Elita. Ya, yang mungkin ya hari ini tidak hadir ya. Dan akhirnya ya saya suruh kumpulin juga, mereka kumpul di Grand Pramuka waktu itu, sama juga saya undang Pak Kurniawan yang hadir gitu Bapak Ibu. Karena kenapa? Saya baru join, saya belum bisa jelaskan lebih detail kan gitu kan. Nah, akhirnya ya puji Tuhan si Wilita join juga dan teman-teman. Ya intinya saya hanya mensponsori 2 ya. Nah, sekarang dari 2 sudah berkembang menjadi kurang lebih 600 orang sekarang. Ya, gitu. Dari 2 orang. Jadi saya melihat bisnis ini ya sebenarnya ya kalau tadi dibilang tadi ya benar-benar ya memang Mei saya jalankan, terus ya itu anugerah Tuhan di bulan Juni saya langsung startup. Ya, kemudian startup di bulan Juni otomatis buat bayar tabungan tadi benar-benar gratis, tidak bayar. Kemudian di bulan Juli naik jadi bronze, ya otomatis tidak bayar lagi, gratis.
kemudian di bulan September naik jadi silver. Ya, dan puji Tuhan selama 4 bulan jadi silver. Ya, dari silver sampai kemarin bulan Juli tetap silver terus, jadi juara bertahan. Ya, biasa, ya kan, juara bertahan. Puji Tuhan kemarin di bulan Agustus menjadi gold. Nah, apa kiatnya Bapak? Supaya bisa kita mencapai. Kiatnya adalah simple. Ya. Simple sekali, yaitu hanya kita orai pertama, orai labora. Apa orai labora? Berdoa dan bekerja. Jangan berdoa saja, tidak bekerja. Atau sebaliknya, bekerja saja, tidak doa. Kenapa harus doa? Karena yang punya kesuksesan adalah Tuhan. Jadi kita berdoa kepada Tuhan. Jadi dua-dua ini satu paket, tidak boleh dipisah. Ya. Kenapa? Ya, karena kalau mau sukses, ya kita harus meraih. Ya. Kalau saya katakan, gagal sudah pasti, tetapi yang kita cari adalah sukses. Miskin sudah pasti ada di antara kita, tapi yang kita cari adalah tinggal kaya. Benar gak Bapak? Ya. Nah, sekarang kenapa kita harus mau sukses? Ya kan? Dan bagaimana supaya kita bisa sukses? Ini yang harus kita paham. Ya. Nah, praktek terjadi dari teori yang benar. Kalau teorinya salah, mau dipraktekkan pasti bisa salah. Nah, maka tadi, ya. Sekarang saya mau tanya dulu, apa arti sukses menurut Bapak Ibu? Singkatannya apa? Tahu nggak? Sukses. Ya. Sukses itu singkatan dari saya usaha karena saya enggan sengsara. Gitu. Ya, terima kasih. Ya, kalau ditanya mau sukses, mau sukses. Kenapa? Karena saya enggan sengsara, maka saya harus usaha. Gitu. Ya, gitu. Kalau mau sengsara berarti harus usaha. Itu baru namanya sukses. Gitu. Ya. Nah, itu singkatan dari sukses. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa sukses? Ya, pertama tadi orai, berdoa dan bekerja. Itu yang saya lakukan. Ya. Ya, yang kedua adalah kita harus selalu komitmen. Ya, komitmen apa? Komat kami cari teman. Itu. Ya, maka sudah saya bergabung, saya selalu cari teman terus, selalu hubungi teman terus. Itu namanya komitmen. Komat kami cari teman. Itu Bapak. Ya. Nah, gampang nggak cari teman? Gampang susah. Gampangnya 2 kali, susahnya cuma 1 kali. Berarti artinya gampang. Untuk sukses gampang Bapak. Ya. Nah, jadi mari Pak. Iya. Nah, itu yang kedua. Dan tadi Mbak Oli sudah bilang, untuk mencari sukses gampang. Ya, di sini tadi hanya butuh berapa? Hanya 2 orang. Sementara teman kita banyak sekali di luar sana. Nah, jadi saya mungkin ingin sampaikan Bapak Ibu di sini. Sebenarnya kita di sini paling enak. Iya. Makanya saya bilang dibanding kampus di luar sana, saya juga seorang PNS Bapak Ibu. PNS apa? Pemain network sejati. Ya, karena saya dari tahun 90 pun sudah ikut-ikutan. Dari Amway ya, sama lah Pak Thomas ya bersama saya. Kita orang-orang
tertua di dunia network ya, dari Ames, MI, ya, dan UFO, Tiansi, Sanhok dan lain-lain dan seterusnya, kita udah lewati semua. Dan kita sudah bisa lihat bagaimana sebuah kesuksesan mencapai kesuksesan di sana itu tidak gampang. Ya, apalagi Pak Thomas di terakhir itu di yang sudah diamond itu Pak di Kerang di Neos. di Neos. Pak Thomas sampai di bawah dia ada 7 orang Oh, Kerang. crow di dalam. Tapi ujung-ujungnya selesai juga. Ya. Nah, maka tapi setelah join di Ciputra luar biasa Bapak. Saya mengatakan ya saya bisa mencapai ya startup, bronze, silver dan gold. Saya katakan belum seberapa dibanding usaha yang kita lakukan di luar sana. Di sini paling enggak. Kenapa? Karena di sini ada satu support system yang tidak bisa diberikan oleh leader, yaitu tim akademi. Nah, tim akademi di sini Bapak Ibu, anggap saja itu kayak karyawan kita. Tapi kita tidak bayar, coba. Yang bayar Ciputra, tapi kerja buat kita loh. Ya, Pak Oli datang ya di mana-mana, Bang Novi keliling ke Medan kemarin. Ya. Terus itu buat siapa? Buat kita. Karena mereka tidak boleh jadi anggota. Mereka khusus digaji oleh Ciputra. Nah, di perusahaan ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Kalau ada kasih tahu saya. Nanti saya akan ikut juga. Simple, ya kan? Gitu. Belum ada. Nah, itu sebenarnya ya tadi kita udah orang berdoa. Saya ada di doa juga. Ya karena saya tahu bahwa kalau bisa sukses semua karena Tuhan bukan kekuatan kita. Maka saya selalu berdoa, Tuhan pertemukan saya orang-orang yang tepat di bisnis ini. Kemudian saya doain semua ya tim saya ya supaya semua tim saya berhasil minimal mencapai posisi silver ya, apalagi bisa lebih. Kenapa saya doain sampai silver? Karena posisi silver adalah posisi strategis untuk bisa meraih wisata jalan-jalan dalam dan luar negeri 3 kali dalam 1 tahun secara gratis. Nah ini dia Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah doain semua timnya seperti itu. Yang sudah bergabung supaya bisa menabung. Yang belum bergabung supaya ada uang. Gitu. Dan yang belum bergabung, yang belum kita prospek supaya Tuhan pertemukan. Dan itu kalau kita rajin berdoa Bapak Ibu, betul. Ya, saya lagi duduk-duduk, tahu ada teman telepon saya, ada leader kita di mana-mana yang pernah kita ketemu, telepon. Kita di prospek di bisnisnya. Ya udah kita dengerin, kan namanya teman kan, kita dengerin, ya kan? Ya, apalagi kalau kayak Pak Thomas katanya lagi kolom di bawah meja pun ngumpet, tetap dicari. Di telepon, Pak Thomas kan? Ya, kalau kayak begini incaran. Iya. Iya kan? Karena begini, wah kalau Pak Thomas sudah masuk, wah saya bisa air. Begitu, ya kan? Nah, begitu saya telepon ya saya ikuti dulu. Ya dengerin baik. Oh gitu. Nah, ya kita cari di mana yang titik lemahnya dia, yang tidak ada di sini. Ya terutama yang sering banyak saya lihat adalah terletak di support system. Itu gagalnya. Kalau masalah sistem bolehlah. Wah ini dapat ini. Tapi yang menurut saya di Ciputra belum ada yang bisa dapatkan bonus 1 kali sampai 12 kali. Bonus sponsor. Ya. Kita dapat sekali ngajak orang dapat 12 kali atau 12 bulan. Dan bonus generasi 1 sampai generasi 10. Itu paling nggak ada Bapak Ibu. Makanya saya bilang hanya 1 bonus saja, yaitu bonus sponsor, itu mengajak 2 orang dapat 200 juta. Kalau ngajak 3 orang bisa 500 juta. Ngajak 4 orang 8,3 miliar. Bagaimana kalau hanya berhasil 10%? Ya tinggal kalikan aja.
Gimana kalau 1%? Masih dapat juga 1% dari 8,3 miliar berapa? 80 juta Bapak Ibu. Siapa yang mau ngasih? Di perusahaan dapat 80 juta, harus posisi apa? Harus direktur ya? Owner. Oh, ah? Owner. Owner. Owner segitu mah owner. Profesional. Udah tingkatan, tapi ya untuk mau jadi owner, ya bunuh dulu owner. Langkahnya dulu. Ya nggak langkahin dulu banyak duit kan kata owner ya. Benar betul Mas ya. Ya nggak berarti artinya mustahil. Bisa dapat 80 juta di perusahaan sana Bapak Ibu. Ya, maka kalau karyawan, mohon maaf bukan menghina, tapi saya dulu juga karyawan, tapi itu kenyataan. Saya kasih gelar namanya karyawan itu adalah P7MN. Apa P7MN? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, MN apa? Malah nombok. Gitu Bapak Ibu. Iya P7MN. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, malah nombok. Itu kenyataan Bapak Ibu. Ya kan? Kenapa nombok? Karena pergi pagi udah berapa transport? Hitung aja. Habis di perjalanan 5 juta gaji sekarang UMR. Ya kan? Nah, belum makannya. Ya kan? Belum kalau sekarang wah udah telat, nggak ada busway, ya naik Grab. Ya udah Grab berapa? Jadi makanya saya bilang malah nombok. Nah di Ciputra Bapak Ibu enak-enak, ya bahkan pernah ya Pak Thomas kesaksian ya sampai berapa bulan tidak mengerjakan ini karena itu tadi banyak yang ngincar Pak Thomas, ya kan? Tapi bonus masuk terus. Itu tidak dikerjain aja masih bisa bonus masuk. Gimana kalau dikerjain? Itu fakta. Nah, makanya saya bilang kalau kita bisa masuk di Ciputra ini anugerah yang luar biasa. Maka setelah Bapak Ibu join harus dimanfaatkan dengan baik. Kenapa? Hanya dengan modal 50.000 Bapak Ibu. Ya, Seumur hidup punya kantor di Rasunasari. Megah lagi, nggak usah bayar, hanya 50.000 sekali seumur hidup. Terus punya karyawan. Loh, kan simbolnya begitu. Benar juga. Jangan sampai mereka dengar. Iya. Karena nggak ada di sini. Ini yang tidak bisa kita dapatkan di luar sana. Lah kurang apa? Mau berkantor di sini dari hari Senin sampai Sabtu, boleh di sini disediain minuman, ya kopi, snack. Kalau mau makan kantin ada di belakang, tinggal bayar sendiri tapi. Ya, gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa lagi sukses? Ya, itu tadi komen kami cari teman tadi. Jadi saya sering sampaikan ke teman-teman, saya bikin broadcast. Nah, broadcast itu simpel saja kita isi. Ya, kita menyampaikan bahwa ini ada peluang bisnis yang dari sebuah perusahaan besar terjamin dan terpercaya. Potensi penghasilan ya bisa 5 sampai 200 juta per bulan. Udah broadcast. Habis itu besoknya telepon. Selamat siang Bapak Ibu, ya kemarin saya ada WA, basa-basi dulu tentunya kan. Habis itu baru tanyakan, kemarin saya WA sudah dibaca belum WA saya? Kalau belum, dibilang apa itu? Oh, saya belum sempat, ya atau sudah dibaca pun nggak masalah. Nah, apa itu? Nah, ini Bu, ini adalah sebuah program peluang bisnis yang dasar dan luar biasa dari sebuah perusahaan yang dasar dan luar biasa, aman, terpercaya dan dijamin. Dan potensi income bisa 5 juta sampai 200 juta sebulan. Pasti kan pikiran dia kan, wih, apa itu? Bagaimana caranya? Kan pasti begitu. Itu cara mancing. Pasti bagaimana caranya? Nah,
Jangan jelaskan di situ Bapak Ibu di telepon. Itulah strategi kita membuat janji. Nah, kalau mau tahu, nah kami sediakan waktu setiap hari Kamis dan Sabtu datang ke seminar secara cuma-cuma dan gratis. Oh gitu. Oh, tapi saya nggak ada waktu. Oke, kalau nggak ada waktu, kamu ada di mana? Kita bisa ketemu di mana? Oh gitu. Nah, jangan dijelaskan. Kalau via telepon percuma. Ya. Nah, cara apa namanya? Untuk ngomong, kalau memang kita baru, jangan ngomong. Undang leader kita. Dan di sini tadi Pak Olive bilang apa? Tim akademisi yang setia. Mau di mana? Di mana saja seluruh Indonesia. Tadi bilang apa? Di mana saja. Yang penting konfirmasi sebelum. Jangan mendadak. Iya. Kurang apa? Kita mendukung. Ya. Nah, saya percaya kalau saya bisa, Bapak Ibu juga pasti Bisa. Amin. 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 Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat, mantap ya. Berarti tadi sudah disampaikan bahwa bulan ini akan dimulai kompetisi buat ke Korea. Siapa yang mau ke Korea, Bapak Ibu? Saya. Oke ya. Nah, jadi saya juga bersyukur sama Tuhan ya di bulan di bulan November nanti ya sudah dapat 2 ya. Saya doakan Bapak Ibu juga semua tahun depan kita bisa sama-sama ke Korea. Amin. Amin.